Jangan nih, ya ampun pembahasan kita panas banget ya kemarin. Berturut-turut panas. Saking panasnya kita masih mau lanjut diskusi lagi. Kita sampai nggak ganti baju, nggak pulang 2 hari. Tidur di studio ya. Luar biasa ya. Iya. Ini pasti komennya pasti banyak banget karena permintaan kalian untuk memperpanjang diskusi antara Coach Justin dan juga Coach Timo. Pastinya kita lanjutkan lagi di episode hari ini terkait susulan dari pembahasan ESL pastinya ya. Tapi Coach Timo udah keikut Coach Justin ya, manggil my friend tadi. Karena itu orang baru begitu, tapi kita nggak bakal ada di episode ini sekali lagi kalau nggak ada GeForce nih. Silakan Fast nih. Moving Automotive Parts punya Indonesia. Buat kalian pecinta otomotif ya, langsung aja follow Instagramnya GeForce dan jangan lupa subscribe. Karena nanti kita juga akan bagi-bagi hadiah. Jadi salah satu syaratnya adalah kalian sudah subscribe dan juga sudah follow. Nah, kalau kalian penasaran sama spek-speknya, pengen beli juga produknya, bisa di e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan Blibli.com. Itu dia. Nah pastinya juga kemarin ini karena udah banyak yang komen dan juga sangat panas pastinya, kita hari ini akan memilih 2 komentar terbaik kalian terkait hasil diskusi atau recap diskusi dari Coach Justin ataupun juga Coach Timo. Kalian mau bilang setuju, analisanya, argumentasinya apa, asal paling kece, paling keren akan dipilih 2 pemenangnya, nanti akan kita pajang. Hadiahnya nanti surprise pastinya dari kita berbeda itu biasa ya Panji, tapi yang penting kan tambah seru diskusinya, bisa didiskusikan dan kalian nanti coba komen kalian tim siapa. Kalian kalau ada yang komentar tim Timo 82 itu udah dapat yang terbaik dah. Karena nggak bisa Arsenal, kita sama-sama Arsenal gitu. Jadi tim lainnya saya baru mention Coach Justin kan Barcelona toh. Jadi 82 lah. Nesa tahu nggak ini siapa ngomong-ngomong? Coach Bercanda. Timo. Siapa? Coach Timo ini siapa? Nesa tahu nggak? Dari Jerman kan? Bukan. Apa? Orang Malang ini. Wong Jawa iki. Kalau yang di Jerman lagi terkenal itu Timo Werner. Iya, Jerman outside, Indonesian inside. Jawa mbak aku Coach Justin. Wong Jawa iki. Ini Nesa masih kecil, Coach Timo belum tahu Coach Timo itu siapa. Tahu, dia kan ini Jerman outside, Indonesian inside. Mantap. Atau Jerman KW3. Bang putihan, jenggotnya juga mirip, bukan? Nesa suka cari perkara. Iya, soalnya kan jenggotnya juga mirip. Umurnya aja lebih muda dari gue, tampangnya lebih tua. Diulang lagi tuh. Putih-putih. Itu udah name ad hominem tuh. Terus belajar logika tuh. Tapi Coach hari ini Justin. kita bahas Madrid juga nanti ya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, kita lanjut lagi terkait ESL kemarin yang udah kita bahas. Sekarang kita lanjut lagi terkait European Super League yang sudah hampir pasti dipospon. Sejauh ini kalau menurut kalian nih bakal ada pembicaraan apa nih antara klub-klub untuk membuat kompetisi ini lebih baru, untuk lebih bagus untuk kedepannya, terutama musim depan? Yang gue harap sekarang dari tim-tim yang entah mundur atau tidak, mereka berbesar hati, UEFA terutama berbicara, berbicara bahwa klub yang besar yang Timo tadi bahas layak dapat kue lebih besar itu gue setuju, karena pengeluarannya juga jauh lebih besar, ngerti nggak? Tapi at least itu kan semua dari UEFA sebenarnya. Kalau UEFA bekerja secara profesional, transparan, ESL ini tidak akan terjadi. Cuman ini kan udah terjadi 2 hari mundur. Nah, ini masih berlanjut menurut gue. UEFA kena shock effect kan belum selesai. Nah, ini harus dibicarakan lagi. Tapi Coach Timo, ini kan UEFA dan klub. Coach Timo, ini kan sebenarnya kalau katanya Severin, presidennya UEFA, dia bilang sebenarnya kita sudah ngobrol sama para petinggi yang mau bikin liga sendiri, cuman mereka diam-diam di belakang tiba-tiba merilis kompetisi seperti ini. Ini artinya sebenarnya pembicaraan sudah dilakukan kan antara UEFA juga dengan elit sudah lama. Kalau menurut saya ya, terus terang kalau menurut saya semua alasan yang mereka berikan itu cuma alasan. Yang menjadi titik utama itu mereka mau duit yang luar biasa gede, dan di sini ada JP Morgan yang datang dari Amerika yang melihat ini harusnya bisa jauh lebih tinggi pendapatannya. Oke, gua masuk gitu. 4 triliun. Tapi yang mereka tidak perhitungkan itu bahwa culture sepak bola itu berbeda banget dengan footballnya Amerika, dengan sportnya Amerika gitu. Tapi intinya saya setuju sama Coach Justin, dari aftermath ini saya melihat ada shock terapi bukan hanya ke UEFA tapi juga ke Perez dan bos-bos itu semua, bahwa masyarakat bola itu punya kuasa gitu. Jadi jangan diremehkan kemauan mereka seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau ngomongin soal UEFA dan apa yang harus diperbaiki, kalau saya kuncinya 2, sistem kompetisi yang lebih bagus dalam arti
bisa mengakomodir semua hal loh ya, bukan hanya koefisien, bukan hanya klub besar, bukan hanya menarik atau tidak, tapi banyak hal gitu. Ada banyak hal itu yang tadi saya bilang nggak gampang. Kemudian kedua, masalah financial. Jadi sistem finance itu semoga ada perbaikan ke depannya, karena dari COVID ini kelihatan klub-klub itu pada bermasalah yang tidak punya dana reservasi gitu. Jadi mereka terlalu jor-joran, sistem finance-nya itu sama sekali tidak ada room for mistake gitu. Jadi kalau tiba-tiba mereka tidak berhasil masuk Eropa, mereka bakalan wah masalah besar gitu. Makanya sistem ini menarik banget buat mereka. Oh, kalau aku main terus di Eropa, tidak bergantung pada kemampuan saya atau hasil saya di liga lokal, ya mantap dong. Saya bisa dapatkan pemain, saya bisa trajectory pemasukan saya sampai 10 tahun ke depan. Karena nggak bergantung pada hasil di lapangan. Maka dari itu tugas UEFA untuk melakukan regulasi biar agen-agen nggak seenak jidat untuk minta fee segede itu. Satu. Dan juga harganya nggak naik ya. Biar transfernya itu ada hitung-hitungannya. Nah, itu nggak make sense. Yang terjadi sekarang nggak make sense dan klub-klub itu hanya ikutin arahnya pasar, ngerti nggak? Untuk mencari duit karena ini udah tidak terbendung dan itu tugas UEFA. Dan salah satu yang dikritik adalah financial fair play. Kalau seandainya financial fair play nggak ada, gitu apakah ini bisa lebih bebas mereka? Financial fair play is a big joke. Nah, itu hanya tujuan UEFA untuk pansos menunjukkan bahwa kita berusaha loh untuk menekan gap antara klub kecil dan klub besar. Ujung-ujungnya apa? Lu lihat contoh dua paling bagus. Neymar 200-an. Neymar dibeli buyout clause lu berapa? 250, nggak ada masalah. Gue kasih lu 300, 250 untuk beli itu. Satu, PSG dan City. Mereka ambil iklan yang mungkin harga pasar 150 juta, di-charge ada, oh enggak ini harganya 500 juta. Ya, ujungnya siapa? Keluarganya sendiri. Iya kan? Perusahaan ketiga gitu maka dari itu, untuk menghindari hal-hal kayak begini, bikin salary cap, bikin transfer cap, semua cap sehingga klub-klub yang curang itu untuk lewat jalan belakang menghasilkan duit, nggak bisa curang lagi. Berarti kalau dengan sekarang ini menurut kalian apakah salary cap-nya terlalu melewati batas atau memang harus udah mulai ada pemotongan? Nggak terbendung. Gini, kalau Messi gajinya 100 juta lebih setahun, 30 dari klub itu masih make sense karena 70 jutanya dari iklan. Betul, bikinlah kayak begitu. Rights yang buat lu, bukan buat klub. Seluruh cari sendiri, cari duit di luar. Tapi gaji lu dikurangin 10-15 juta. Jadi perbandingan salary ini harus lebih make sense. Sekarang udah nggak masuk akal karena dari UEFA nggak ada aturan sama sekali. Benar. Kalau Timo melihat financial fair play seperti apa pandangannya? Karena ini kan kayak City jadi nggak leluasa untuk belanja dengan duit tanpa batasnya. Kalau financial fair play ini ditiadakan bisa menjadi solusi nggak buat tim-tim kaya yang memang bisa belanja dengan duit pemiliknya sendiri gitu? Pandangan saya tentang manusia itu agak negatif ya. Jadi sama dong berarti. Walaupun sudah dikasih aturan bakalan ada aja caranya gitu. Betul. Jadi bisa diminimalisir lah korupsinya gitu ya. Tapi pasti akan ada cara mereka lakukan itu di bawah meja dan sebagainya. Tapi intinya harus ada regulasi yang stopping this crazy train gitu. Karena mengalienasi orang-orang bola yang betul-betul cinta bola gitu. Bukan yang cuman suka bola gitu ya, yang fans bola biasa yang fans kardus PSG Barcelona tiap minggu gitu. Nah ini kalau ngelihat dari sisi ini apakah memang diinisiasi justru sama tim-tim yang memang lagi kesulitan lagi pandemi gini, tapi kan kalau kita ngomongin pandemi sebenarnya nggak ada yang tahu sampai kapan nih. Berarti artinya kalau mereka nggak mendapat suntikan dana lebih, ini bener nggak sih diramalkan sama Perez? Ya kita bakal terus mati dengan utang yang sangat besar seperti ini gitu. Itu alasan itu hanya cara mereka untuk melegitimasi ESL. Seperti tadi saya bilang, ada banyak masalah dan masalah-masalahnya saya setuju sama Coach Justin, hampir semua saya betul-betul setuju. Tapi gini, kalau intinya obatnya ada sakitnya gitu loh, ada lukanya di sepak bola gitu ya, ada lukanya. Tapi obatnya itu bukan ESL gitu. Kalau mau dibuat sesuatu yang berbeda silahkan, tapi yang pasti bukan di mana tim itu
terus bikin akan liga ada sendiri. di situ, Oke, tidak oke. berdasarkan Timo, kompetisi dan sebagainya, atau ISL itu menganggap hanya yang lain membuktikan. screw the rest, piramida hanya di atas yang penting, nggak bisa. Itu kayak gitu tuh udah Timo, nggak beres gitu loh. Timo, ISL itu hanya membuktikan bahwa banyak duit ada di sini untuk membuka mata dari UEFA. Ya, berarti Oke? Itu kalau kita bicara soal utang yang besar, utang besar itu kan semua tergantung income. ya Kalau income gue 10 juta, gue bisa bayar utang. utang 1 juta, 2 juta, 10-20%. Yeah, Coach Justin, but you forget one thing. You forget one thing in your calculation. Kenapa itu bisa berjalan? Kalau sistemnya seperti franchise di Amerika, karena mereka tidak akan turun, tidak akan naik. Mereka bisa pastikan akan dapat 500 juta euro dari JP Morgan setiap tahunnya. Dan saya tidak harus kualifikasi di IPL atau di Bundesliga untuk masuk ke Eropa. Itu kenapa sistem banyak dapat duitnya itu berfungsi. Tapi kalau berhubungan dengan saya bisa naik, saya bisa turun, nggak mungkin bisa dapat duit segede gitu. Sistem Amerika berfungsi bisa sampai gila-gilaan seperti itu. That is not Karena true. murni entertainment, That is not murni true. franchise. Barcelona menghasilkan 3 tahun beruntun antara 800 sampai 1 miliar dolar. Itu tidak ada sepeser dari pemerintah. Itu income. Artinya lu bisa kalkulasikan. Income gue itu kira-kira segini. Barcelona utangnya masih jauh di bawah Spurs. Spurs 680, Barcelona cuma 300-an. Ngerti nggak? Cuman yang jadi masalah dengan utang segitu aja lu kesulitan untuk bayar. Karena pandemi ini. Maka dari itu kalau financial fair play jelas-jelas tidak berjalan, do something. Ngerti nggak? Karena income itu bisa dihitung. Oke, Coach Justin, Coach Timo, kita sedikit move on dulu dari perbedaan pandangan terkait ESL ini. Kita mau lihat sekarang aftermath-nya ya. Sekarang kemarin udah rame isu, udah protes sana sini, demo di klub Inggrisnya. Sampai Ed Woodward dari MU juga akhirnya sudah memutuskan resign di akhir tahun 2021 ini. Ini apakah akan ada rezim pergantian besar-besaran terlepas dari Arsenal udah minta maaf, FSG-nya Liverpool udah minta maaf, tapi katanya Glazer mau jual. Gini ya, kita tahulah fans Arsenal, fans MU, fans Liverpool selalu gedek dengan milik mereka. Amerika ya. Karena fans kita itu semua berharap semua pemilik bola itu harus kayak Abramovich sama Mansur. Ya, atau PSG juga. Keluar duit sementara yang dari Amerika menganggap ini bisnis. Gue dapat 400, gue keluarin 300. 100 untung buat 100. transfer, 200 buat operasional, 100 buat untung. Nah, sementara Abramovich udah gue kasih contoh berapa, nggak begitu. Mansur nggak begitu. Nah ini yang repot. Padahal tujuan 3 pemilik ini sebenarnya nggak salah. Orang bilang MU pelit duit banyak, berapa ratus juta udah MU dikeluarin, kan banyak juga. Split-splitnya Arsenal kan tetap keluar duit juga, ngerti nggak? Emang manajemennya aja maka dari itu dengan kasus ini. Gue nggak mau dengar lagi fans MU bilang oh pelit nggak ada duit. Nah lu disodorin ini lu nggak mau. ya. Gimana Timo ngelihat aftermath-nya sekarang? Apakah bakal ada rezim? Fans MU mereka walaupun benci pada yang lain tetap peduli. Itu ada kesolidaritasan di sepak bola yang sulit untuk dijelaskan ya. Jadi kembali lagi bukan hanya soal uang. It's not just one of the parameters gitu. Tapi kalau menurut saya betul-betul orang itu harus melihat pada diri sendiri kalau ada masalah, bukan hanya melihat oh UEFA gini, oh klub-klub lain gini. Saya sendiri gimana gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita lihat ada data. Jadi nggak usah ngikutin tren yang gila-gilaan itu bergantung utamanya kepada saya gitu. Jadi contohnya ya, di tahun 2002 TV money-nya Bundesliga itu 290 juta kalau Bundesliga ya. Itu 2002. 2020 kemarin itu 1,2 M. Jadi mereka hanya kehilangan gara-gara pandemi hanya 200 juta. Jadi seharusnya 1,4 M, tapi mereka mendapatkan 1,2 M. Ada kenaikan dari TV rights yang luar biasa besar. Nah, kalau kita lihat soal transfer, ini yang IPL, kita ngelihat IPL ya, karena IPL kan gila-gilaan. Kalau Bundesliga kan lebih common sense ya. Jadi angkanya nggak begitu menarik. Tapi kalau IPL 2010 itu 475 juta dia pengeluarannya untuk transfer ya. Nah di 2019 kemarin itu 2 M gitu. Dan ini adalah trajektori
sepak bola modern zaman sekarang yang kalau nggak di stop dengan berbagai macam regulasi, termasuk regulasi dari UEFA, yes, betul. Tapi terutama dari klub itu sendiri untuk menjaga stabilitas keuangan, karena bagaimanapun juga keuangan itu penting. Jadi saya bukan anti uang, saya cuma bilang uang itu bukan segalanya kalau dalam sepak bola, gitu. Gimana? Jadi kalau dibilang kita harus genjot seperti Amerika, wait a minute, kita bukan Amerika gitu. Bukan. Ini sejarahnya beda banget. Betul. Jadi Gue tidak pernah bilang juga ngikutin Amerika. Gue hanya bilang kita bisa belajar bahwa JP Morgan bilang pasaran NFL 5 kali lebih Champions League itu harusnya membuka mata kita, gitu loh. Masih banyak duit yang bisa diraup ya. Dan kalau gue bilang UEFA itu tahu, UEFA sangat paham bahwa pasaran banyak. Cuman dikasih 80 juta, sementara di celengan mereka ada puluhan ratusan miliar yang nggak dibagi-bagi pada saat pandemi. Kenapa? Karena mereka tidak transparan. Ini yang gue permasalahkan. Oke, ini sekarang kita ngeliat lagi. Transparansi memang harus disikat habis. Tapi intinya kembali lagi ke saya tadi, harus ada disiplin pribadi gitu loh, masing-masing klub. Kalau memang uangnya tidak ada, itu gue masih bisa terima. Oh, NFL kok gede banget kayak gitu ya? Nggak apa-apa. Makanya tadi saya bilang, saya nggak anti duit. Nggak apa-apa mereka mendapatkan uang sebanyak mungkin, no problem gitu. Tapi mereka harus bekerja dengan uang yang ada saat ini, bukan uang yang kemungkinan ada masa kalau mereka gitu nggak bisa melihat tetangga gitu. Mereka harus melihat oke, kondisi kita itu sekarang saat ini. Jadi gimana supaya kita bisa sampai ke sana gitu. Jadi harus melakukannya itu dengan pelan-pelan sehingga tidak kemudian masuk ada pandemi seperti sekarang kebingungan. Klub-klub yang sehat nggak kebingungan gitu. Dan ini masalah pribadi masing-masing klub. Itu kalau saya bilang oke, UEFA harus melakukan banyak hal, tapi ini bukan salah UEFA gitu. Oke, Timo, sebentar kita ke Coach Justin dulu. Ini kalau ngelihat dari sekarang kita ke klubnya dulu ya, dari melihat impact-nya ke klub-klub, kita ngelihat mungkin Premier League sangat reaktif, bahkan pemain-pemainnya reaktif. Kenapa kayak pemain-pemainnya Barcelona, kayak Messi ataupun pemain-pemainnya Real Madrid gitu nggak ada yang ngasih statement, Coach? Apakah ini perbedaan kultur juga di Inggris sama Spanyol gitu? Bisa perbedaan kultur. Dan kedua karena tim Inggris ini kan ada 6 dan semua orang tahu bahwa mereka itu ceritanya founding father kali juga ya. Paling banyak. Klub-klub yang bisa menghasilkan duit paling banyak itu. Socio Barcelona sudah mengeluarkan statement, tapi memang tidak seheboh Inggris. Karena di Liga kan cuma 3, di itu juga 3. Tidak seheboh Inggris dan kalau gue bilang sebenarnya saya heboh bener-bener apa sih? Kita lihat di stadion deh. Hari kedua itu ada berapa orang? Sebenarnya Stamford Bridge 100 saja nggak banyak. Rame-rame banget. Iya. Cuman gue juga tidak yakin saya heboh dan gue yakin kalau gue baca di sosmed media luar banyak yang pro juga kok. Tuchel pun juga pro. Hanya gue setuju sosialisasinya harus benar dan itu tidak mereka lakukan dengan berdasarkan kearoganan mereka sampai pemain pelatihnya aja nggak tahu. Nah ini kan kalau kita ngelihat sekarang sampai Woodward mundur, tapi kelihatannya yang tim-tim Inggris lain ini udah mulai dalam kondisi aman. Tapi sekarang kayaknya kuda hitam justru kepada Perez yang menjadi ketuanya. Apakah memang ini salah Perez sendiri jatuhnya sekarang bukan? Gini, enggak. Sekarang kan masih ada, bilang aja 3 klub, ya kan? Artinya idenya ini kan masih hidup. Masih ada idenya. Entah bentuknya kayak apa, enggak. Untuk gue ada kehidupan dengan 3 klub ini itu harus dipertahankan. Kenapa? Biar UEFA tidak semena-mena. Biar tetap ada komunikasi antara Juve, Barca, Real Madrid dengan UEFA. Itu yang penting. Karena kalau 3-3 mundur, mereka bilang tuh kan mati semua. Ngerti nggak? Dan jangan sampai ini terjadi. Bukan karena ISL atau bentuknya apapun bagus, tapi harus ada perlawanan untuk UEFA yang selama ini bersikap sangat arogan dan tidak transparan. Nah ini kalau kita ngelihat, sekali lagi ya, saya setuju dengan itu. Tapi yang saya tidak setuju, Coach Justin, menurut saya ini bukan hanya masalah public relation. Jadi bukan masalah mereka ngasih taunya tiba-tiba dan sebagainya. Itu memang membuat orang shock ya. Justru akhirnya mereka pada ke jalan dan sebagainya. Mereka betul-betul bersatu karena ada shock yang seperti itu ya. Tapi jadi memang cara mereka salah dalam hal ini untuk mensosialisasikannya. Tapi menurut saya, walaupun ini disosialisasikan, nggak mungkin Eropa itu mendukung, masyarakat bola Eropa itu mendukung, nggak mungkin, Gus Yastin. Nggak mungkin. Nggak. Hanya mungkin mendukung
Kalau sistemnya berbeda, kalau menguntungkan semua, kalau ada solidaritas. ngomong nih. Solidarity ya. Ya, true. Yes. Nah, mungkin para petinggi klub ini klubnya sudah belajar dari kasus ini, oke? Maka dari itu ide ini jangan sampai hilang. UEFA harus tetap ada perlawanan, tapi mungkin harus lebih pintar lagi, lebih cantik. Mungkin bentuknya berbeda ke depannya, yang lebih melibatkan klub. Entah bentuknya apa, gue nggak tahu. Cuman at least UEFA harus tetap ada perlawanan, karena untuk gue absolute power tends to corruption. Ya benar sih itu. Ya ujung-ujungnya memicu korupsi baru kan di antara. Ya karena mereka menguasai segalanya. Ya. Dan Ya, itu tapi gue mau bikin sekarang gini, video. masa mau ada 2 FIFA, masa mau ada 3 Enggak, bentar. Dunia? Kan nggak bisa juga. No. Timo kayaknya pernah ngerasain ya, Timo ya? Bukan harus ada 2-3 FIFA, tapi harus ada orang yang berani berdiri untuk memberi sedikit perlawanan kepada FIFA. Ntar gue mau bikin video khusus tentang bobroknya FIFA dan UEFA. Ya. Ini yang saya belajar dari saya punya pengalaman ya. Satu, yang saya belajar. Dari dualisme nih, Timo. Itu harus tetap di koridor hukum. Ya, Jadi maksudnya tidak bisa di luar. Setuju. Suka atau tidak suka, tetap harus di dalam sistem perubahan yang terjadi. Setuju. Gitu. Karena nanti akan malah merusaknya itu lebih gede lagi. Jadi intinya tidak boleh melawan hukum gitu ya. Itu dari dalam gitu. Jadi bukan bikin saingan. FIFA saingan, UEFA saingan. Gue setuju. Itu yang saya belajar dari pengalaman tuh ya. Ya ini makanya saya belajar karena Timo dulu hanya bisa ada LPI perubahan kan, kalau semua menjadi bersatu. pelatihnya di LPI. Iya benar. Timo dulu kan berada di pusaran juga nih, pusaran dualisme dua federasi yang berbeda. Gimana rasanya pengalaman itu, Timo? Berada di pusaran dari dualisme federasi tandingan gitu. Ya berbeda sekali ya, situasinya kan bukan masalah uang sebenarnya ya. Breakaway kan juga. Kan breakaway-nya bukan masalah uang. Gitu. Ya. Kan masalahnya kan mau mereformasi PSSI, PSSI-nya nggak mau direformasi kan gitu. Tapi intinya nggak mungkin akan ada reformasi kalau tidak keseluruhan masyarakat Indonesia itu mendukung gitu. Dan itu yang saya lihat satu. Jadi nggak mungkin, walaupun ada yang bela sampai 30%, katakanlah jutaan orang, tapi kalau nggak 100% nggak bisa gitu. Dan kedua, itu yang harus saya juga akui, bahwa ujung-ujungnya nggak bisa kita di luar hukum yang ada gitu. Karena maksudnya baik pun tetap akan lebih merusak daripada membenahi. Kalau soal hukum gue setuju. Harus dalam koridor hukum memang, tapi kan dalam koridor hukum pun banyak celah, iya kan? Yang penting sekarang jangan jangan semua power ada di satu tangan gitu. Karena ujungnya ya kayak seperti ini. Harus FBI yang nangkap mereka, bukan polisi dari Swiss. Kan lucu kan begitu. Iya kan ada CSI sih kan, karena ada CSI ya kan. Court of Sport Arbitration itu kan. Ada CSA kan, bukan CSI. Kalau CSI apa itu ya CSI? Kan ada CSA ya. Tapi intinya apapun government-nya, apapun governing-nya, pasti akan ada level korupsi, itu udah pasti. Karena manusia, ini organisasi yang dibuat oleh manusia, nggak mungkin nggak ada korupsinya. Yang penting itu gimana caranya. Celah itu selalu ada ya. Celah selalu ada, cuman kita harus bisa meminimalisir. Meminimalisir, betul. Dengan adanya perlawanan, bukan menjadi UEFA tandingan FIFA enggak. Hanya harus ada perlawanan. Oke, kalau gitu bagus, nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya ada tandingan-tandingan seperti itu malah akan merusak gitu. Bayangkan aja ada 3 atau 2 Piala Dunia, bayangkan. Iya, nggak boleh ada tandingan itu gue setuju. Cuman gue pengen ada perlawanan ngelawan bobroknya UEFA dan FIFA. Setuju juga. Oke. Setuju juga. Cuman saya nggak akan menyamakan UEFA dengan FIFA kalau level korupsinya. Kenapa tuh, Coach Timo? Pelatih ini masuk penjara gimana nggak sama kan? Jadi yang salah pelatih ini bawahnya nggak salah, belum ketangkep aja itu. Satu hal yang positif dari hal ini, selain daripada supporter bersatu dan memberikan tekanan baik kepada UEFA maupun kepada bos-bos yang pemikirannya cuma duit gitu ya. Satu hal lagi yang positif yang keluar dari hal ini menurut saya, Agnelli out, Rummenigge masuk di UEFA. Rummenigge orang baik, Rummenigge orang bagus. Dia akan mulai membuat
gebrakan-gebrakan saya percaya sama dia. Oke. Gitu. Jadi memang gue nggak setuju kalau harus itu orang-orang bola yang ujung-ujungnya Jerman. Karena menurut gue orang Jerman dan Munchen kadang-kadang belum ada orang terbukti itu. bola, dia ngerti bola tapi dia nggak lurus. Ujung-ujungnya Jerman. Atau dia lurus tapi dia bukan orang bola gitu. Iya. Ya tapi kan memang sistemnya Jerman sedikit lebih menguntungkan gitu kan. Maksudnya memang udah mereka punya sistem yang rapi dan juga ya karena mereka juga nggak punya pasar yang sebesar Premier League dan juga ya Premier League lah terutama. Lu tahu anggota dari DFB itu paling besar di dunia. Anggotanya. Okay. Jadi artinya pemain bolanya paling banyak itu di Jerman. Harusnya. Dari penduduk yang 80 juta. Yeah. Oke. Nah, kalau mereka bicara soal duit, gue setuju. Gue setuju dalam arti memang keuangannya rapi. Yeah. Tapi nggak perform juga kan semua. Ya cuman tim-tim tertentu. Dan sekarang yang diminta oleh sponsor-sponsor dan lain-lain, lu harus perform, lu harus menang. Inilah tugas UEFA untuk mengatur. Mungkin bisa dibilang, gue masih bisa terima kalau bilang, oke, kita lihat contoh di Jerman. Ya. Kita lihat model di Jerman. Ya udah ikutin aja. Tapi at least do something, jangan lu buka seperti ini, lu bebaskan. Ujungnya kalau itu saya setuju sekali. Yang menengah kecil hancur, yang gede tambah kaya. Oke, ini kita lihat dulu Agnelli juga isunya ya katanya mau mundur. Gue nggak tahu nih udah fix apa belum. Tapi kemarin bahkan Chelsea seri pun orang juga udah nggak ada yang peduli gitu kan. Sekarang dengan banyaknya kemarin sentimen terhadap Liverpool sama Chelsea, ini bakal menjadi ada ketegangan yang cukup panjang nggak sih antara klub-klub kecil dengan klub elit menurutnya, Coach Justin? Enggak lah. Dan kecil itu kan tetap kecil. Oh iya, karena ini bukan dari pemainnya juga ya. Tidak ada Super League pun. Mana ada klub kecil jadi besar? Klub kecil jadi besar kalau ada duit. Contoh Chelsea sama Man City. Tottenham kan dulu klub kecil Coach, sekarang jadi besar, diundang. Nggak ada besar-besar. Jangan ngomongin Spurs, jangan. Don't start it. Terus lu lihat Nottingham Forest 2 kali juara Champions sekarang League. jauh. Jeblok juga Champions Division. Bolton Wanderers sekarang diobok-obok sama Tranmere Rovers. Ngerti nggak? Jadi untuk gue itu bohong. Kalau dengan sistem sekarang yang ada, yang kecil bisa jadi. Nggak bisa. Industri tidak memberikan kesempatan untuk itu. Lu hanya bisa jadi besar kalau ada duit datang dari Rusia atau dari Timur Tengah. PSG, City dan Chelsea contohnya. Nah ini kalau ngelihat sekarang di Liga Champions, which is part of the problem. Which is part of the problem karena kalau ada sugar daddy tidak harus disiplin dalam hal pengeluaran penerimaan. Di Jerman sugar daddy-nya semua pada pakai otak juga gitu, mau mengeluarkan sedikit mungkin. Nih Wolves katanya pernah juara nih ya. Oleh pemerintah nggak bisa, klub bola nggak spesial, bukan PT yang spesial, sama seperti PT lain harus untung. Kalau nggak untung ya nggak bisa gitu. Jadi nggak ada perlakuan spesial dari pemerintah. Jadi itu penting banget gitu. Oke, kalau ngelihat dari sekarang nih apa yang terjadi di Eropa seperti ini, kita ngelihat Liga Champions pun juga sekarang sudah memasuki babak-babak akhir ya. Kalau melihat seperti ini, bakal ada perubahan langsung nggak sih Coach dari hadiahnya, misalkan bonus yang harusnya direvisi? Nggak mungkin. Tahun ini nggak. Perubahan sistem kan 2024. Ya itu masih jauh banget makanya. Tapi gue harap tahun depan ada perubahan. Minimal ada revisi ya. At least 80 juta naik ke 160 juta, 2 kali lipat. Dan juga yang di bawah-bawah yang tidak lolos grup atau apa dapat lebih banyak. Karena ini kan hukum pasar. Yang jadi menarik sih. Menarik untuk melihat nanti ini pada didukung atau enggak oleh supporter ya. Karena kayak saya tahu contohnya BVB supporternya itu nggak suka dengan reformasi sistem UCL yang baru itu. Gitu. 36 itu ya. Kita harus lihat ke depannya gimana gitu. Ya. Oke Nesa. Coach Timo kalau next time datang ke DPI ke studio bersedia nggak? Tuh Coach Timo. Dia tinggal di Malang. Tapi saya kan di gunung jauh banget. Kalau lagi main ke Jakarta nanti kita undang ya, kabarin ya Coach Timo ya. Boleh. Iya. Tapi kalau nanti diundang lagi by Zoom untuk diskusi, boleh ya? Tapi kalau diundang langsung di studio harus ada ini dulu, dibikin ada protokol ya pasti. Pembatasnya gitu antara saya sama Coach Justin. Oh, biar nggak bergelut ya, biar nggak bertarung ya. Ntar disiapin sarung tinju, pokoknya tenang aja di sini. Ambulans ada ntar depan. Oke, kita kuis dulu Panji. Oke, kuis dulu ya. Kuis dulu yang dipersembahkan oleh GeForce, ini dia kuisnya. Mungkin Coach Timo juga nanti boleh nebak ya. Kita lihat. Cari 3 perbedaan foto ini. Ini dia, Coach Justin, kelihatan nggak matanya?
Kelihatan. Kelihatan. Aduh, emang kurang ajar nih saya Enggak, nih. kok nanya. Coach Justin itu plus bukan minus. Oh, iya. Jarak jauh dia bisa ngeliat, jarak dekat dia bisa ngeliat. Itu Coach satu. Justin matanya oke, pandangannya nggak oke. Gue kasih satu clue. Yes, bam bam bam, he's coming from the corner in the 15 run. Logo Nike nggak ada. Oke, logo Nike. KO punch. Ini Timo karena tinggal di desa nggak bisa kemana-mana nonton film Hollywood terus nih. Jadinya kayak begini nih. Satu lagi ya, apa lagi Nes? Lo tau gak Ji? Pokoknya nanti jawabannya itu adalah nama, terus alamat email, Ya. dan juga jawaban kalian. 3 perbedaannya itu apa? Hadiahnya dipersembahkan oleh GeForce pastinya. Tapi nanti bisa-bisa kalau berdua hadir di sini kayak acara gulet ya. Apa? Iya. Oke, masih ada satu bahasan lagi nih pastinya. Ya, Oke. silakan dilanjutkan. Oke, ini mau nanya sama Coach Justin terkait nasib UCL yang sekarang seperti apa? Ya. Kan masih ada semifinal nih. Gue sih, ya gue tidak berubah dari awal. Gue pengen City, kan prediksi gue City dan Munchen masuk. Kenapa? Dari sisi permainan. Ya. Ternyata mereka sudah atau Munchen nggak lolos, ketemu PSG. Cuman kita juga Dong, tahu. sama City lawan Bayern, Ya. sama Justin Coach Justin. Ternyata PSG ini kan main cuman bagus satu leg aja. Oke. Legnya cuman dia punya efektivitas tinggi. Nah ini harus diwaspadai. Oke. Kalau dari sisi permainan, gue bilang, gue harap sih City ketemu Madrid Di final. di final. Siapa yang lebih unggul kok kayak gitu? City yang juara. Pep Guardiola banget. Oke, Coach Timo kalau ngelihat dari semifinal dan juga siapa yang akan berpeluang ke final dan siapa kandidat juara tertingginya menurut Coach Timo? Saya setuju aja deh sama Coach Justin, kasihan. Tapi Coach Justin biasanya kalau prediksi salah loh. Enggak, tapi tadi ya benar. Prediksi saya juga salah, jadi mau ngomong apa? Manchester City sama Bayern Munchen juga saya Oke, punya prediksi gitu. terakhir sebelum kita tutup, Persija Persib di final Piala Menpora. Coach Timo, siapa yang akan lebih menang? Aduh, di Persib ada my boy Beckham yang Wih. saya lihat waktu dia umur 10, saya scout dia. Ya. Waktu umur 12 saya bawa dia ke Inggris, Danone U12. Ya. That's my boy. Jadi saya bela dia. Tapi di Persija ada Nico yang saya sebut dengan Nigol. Striker mudanya yang kemarin ada di Garuda Select kan. Ya. Jadi apa namanya? Saya sih cuman belanya karena 2 pemain itu. Jadi The best team wins ya ibaratnya. the best team wins lah. Gitu. Coach Justin tahu nggak yang dia omongin tadi siapa? Beckham. Itu Beckham bukan David Beckham loh. Beckham yang lain. Jadi Bung, pas saya ke 2012 itu ya, 2012 Danone itu di Inggris, itu orang-orang pada ngeliatin saya waktu saya neriakin di pinggir lapangan tuh. Kita main di Wembley kan? Ya. Itu orang-orang pada heran semua karena pemain-pemain saya namanya satu Saddam, Ya. Ya ada Beckham. satunya Kanu, Iya ada Kanu. satunya Beckham. Ada Zola. Ada Gian Zola. Pemain-pemain top semua ada di situ. Ya, jadi punya all star ya di tim yang diasuh ya zaman kecilnya. Iya. Gimana Coach? Persija Persib? Gue bener-bener, kalau gue harus prediksi, gue tahu gue kasih. Gue nggak pernah nonton mereka semua. Persib nggak, terakhir gue nonton pas gue siaran di My YouTube friend. pas tahun lalu awal. Habis itu gue nggak pernah lihat mereka main. Lo kalau bikin preview Persija Persib pasti trending lagi Coach. Bikin Nggak- dong. nggak ada urusan. Kalau Nggak dari mungkin, dari karena sisi gua permainan nggak sih tahu. lebih Persib ya. Karena Persib pas di ESL tahun lalu Iya, itu iya. ada 8-9 pemain luar negeri kan. Iya ya. Naturalisasi kan, sekarang enggak, sekarang mayoritas pemain lokal. Karena tahun lalu masih sempat komentatorin Persib. Sempet 3 pertandingan. Asik. Jadi Awal. Coach ini. Tapi Dan mereka Persija- lebih nggak tahu ya apakah karena lebih lama bersama, pelatihnya sama dan sebagainya. Ya. Tapi permainannya sih kelihatan lebih, menurut saya sih lebih advance gitu. Lebih advance itu bukan berarti dia lebih hebat ya. Ya, ya. Maksudnya ini kan di awal musim. Saya kan orang yang anti banget sama turnamen pramusim gitu. Oke. Karena pramusim itu dipakai untuk Mencoba. persiapan, 6 minggu persiapan minimal. Eksperimen. Kemudian setelah itu baru pertandingan-pertandingan gitu. Ya, ya. Di sini enggak. 1-2 Serius? minggu latihan langsung pramusim gitu. Jadi, Ya, ya. jadi masalah banget buat cedera, masalah banget buat membangun chemistry tim, kemudian langsung ada tekanan-tekanan dari supporter. Oke. Mau menang mau enggak, kayak contohnya PS Sleman kan ada Dejan out. Walaupun
mereka masuk sampai semifinal gitu. Karena dianggap permainannya nggak bagus. Tapi gimana mau bagus? Timnya di Indonesia rata-rata ya, setiap tahun itu sekitar 50% pemainnya baru. Sering sekali pelatih baru. Ini tim baru tiap tahun itu bisa dikatakan tim baru. Gimana Dituntut bisa main langsung bagus ya? setel main bagus? Gitu. Maunya instan ya, di Coach Timo Indonesia ya? sangat diuntungkan itu Persipura karena mereka yang paling sering bermain bersama paling lama gitu. Oke, Jadi Coach Timo. walaupun persiapannya kacau, lihat aja Persipura. Kalaupun dia cuma persiapan 1 minggu ya, dia 6 pertandingan pertama di kompetisi liga lokal, dia bakalan kacau. Tapi setelah itu dia hajar semua. Ya, Karena chemistry sudah lama ada. bersama gitu. Kayak Dep Dagri. Oke, gitu. ini Coach Timo tahan dulu. Pastinya ini bahasan karena lebih cocok ke program kita Dep Dagri. Nanti Dep kita Dagri. akan pastinya akan undang Coach Timo di acara Dep Dagri juga untuk membahas sepak bola lokal ya. Ya, DPI dulu aja sama Dep Dagri kali aja ntar dia mau stand up. Oke. Kali aja. Oke, Nes, ada apa lagi Nes? Iya, Ada kita quiz? mau kasih lihat dulu jawaban kuis 3 perbedaan yang tadi. Ya. Oke, ini dia jawaban kuisnya. Ya. Ini dia 3 perbedaannya. Mana? Ini dia jawabannya. Itu dia satu. Oh, itunya di itu, belakangnya tempat penonton duduk itu, itu ya. tempat duduk tribun. Oh, Terus iya. kaos kaki, sepatu sama itu ya logo sponsor centang itu ya, centang hitam. Ini saya nggak dapat semua tadi nih, karena saya nggak merhatiin. Oke, Coach Timo. Jadi saya nggak merhatiin. Bilang aja nggak tahu. Aduh Ji, gue takut Bercanda, kalau bercanda. datang ke sini kayak acara MMA ya. Kenapa berantem? Iya, berantem berdua kayak acara Enggak. MMA. Iya. Mereka tuh kayak gitu kelihatannya cuma di ini doang. Nanti pas ketemu udah sayang-sayangan. ciut, iya. Cium biasanya kalau orang Eropa ciumnya 3 kali pipi ya. Iya. Berapa kali? 4 kali. Belanda ya? 3 kali. 3 kali ya. Oke, Coach Timo. Jerman nggak penting. Jerman enggak, we're real men. We don't kiss men. We kiss women. We Oke. love women. Tunggu pastinya undangan dari kita lagi ya Coach Timo tentang terkait turnamen pramusim ataupun diskusi lainnya yang pastinya akan kita bahas bersama pandit lainnya. Oke, thank you juga Coach Justin. Thank you Justin Nesa. kena lagi tuh barusan tuh. Thank you juga tim yang udah nonton. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya di DPI. Makasih, Sampai makasih. ketemu. Mungkin Bye. ada yang salah. Bye bye. Thank you. Yuk, salam semuanya.